Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susiwati, NIM 2261101183, kelas 15B. Di sini, kami melakukan penelitian dengan judul penelitian pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kebosanan dan kinerja guru SMK swasta di Pekanbaru. Di sini, kami menggunakan model penelitian kuantitatif dengan metode service, dengan metode survei. Di sini, model penelitiannya tentu kita menggunakan angka. Di sini, model penelitiannya nanti ada beberapa variabel, ada kompensasi X1, motivasi X3, kepuasan guru Y1, kepuasan kinerja guru Y2. Profil responden. Profil responden berdasarkan unit kerja ini dibaginya menjadi 5. Ada SMK Kansai, ada 25 orang, SMK Setia Dharma 13 orang, SMK Ekatama 27 orang, SMK Nurul Falah 27 orang, dan SMK Nasional Al-Huda 11 orang. Untuk di grafik, kita lihat ini untuk SMK Kansai itu warna biru muda, itu 24%. Untuk SMK Setia Dharma, warna orange, itu 13%. Dan untuk SMK Ekatama 26%. Untuk SMK Nurul Falah yang warna kuning itu 26%. Dan SMK Nasional Al-Huda warna biru itu 11%. Kemudian kita di sini profil responden berdasarkan pendidikan. Di sini pendidikannya ada 4 jenjang. Ada jenjang SMA itu dua orang. Untuk D1 itu 1 orang. S1 96 orang. S2 4 orang. Untuk persentasenya, di sini yang paling tinggi angkanya itu di S1 yaitu ada 93%. Sedangkan untuk S2 itu ada 4%. Untuk D3 itu 2%. Dan untuk SMA ada 2%. Untuk D3 ada 1%. Profil responden berdasarkan usia. Usia di sini kita kelompokkan menjadi 4. Yang pertama rentang usia 25 sampai 34. 34 itu ada 43 orang. Untuk rentang usia 35 sampai 44 tahun itu 31 orang. Untuk rentang usia 45 sampai 54 tahun itu 25 orang. Dan untuk usia 55 sampai 64 tahun itu 4 orang. Untuk usia 25 sampai 34 itu kita berikan atau pada diagram itu warna biru yaitu 42%. Sedangkan usia 35 sampai 44 tahun itu ada 30%. Untuk usia 45 sampai 54 tahun itu ada 24%. Dan untuk usia 55 sampai 64 tahun itu ada 4%. Seterusnya, profil responden berdasarkan masa kerja, ini kita bagi menjadi 7. Yang pertama, untuk usia kurang dari 6 tahun, itu ada 39 orang. Untuk usia 6 sampai 10 tahun, masa kerjanya, itu ada 34 orang. Kemudian untuk masa kerja 11 sampai 15 tahun itu ada 18 orang. Masa kerja 16 sampai 20 tahun ada 6 orang. Masa kerja 21 sampai 25 tahun itu 3 orang. Masa kerja 26 sampai 30 tahun itu 1 orang. Dan masa kerja lebih dari 30 tahun itu ada 2 orang. Kita lihat pada diagram di atas, persentase yang paling tinggi itu adalah di bawah 6 tahun, yaitu ada 38%. Sedangkan masa kerja 6 sampai 10 tahun itu ada 33%.
masa kerja 11 sampai 15 tahun itu ada 17%, masa kerja 16 sampai 20 tahun 6%, masa kerja 21 sampai 25 tahun itu ada 3%, masa kerja 26 sampai 30 tahun itu ada 20 ada 1%, dan masa kerja lebih dari 30 tahun ada 2%. Profil responden berdasarkan gender atau jenis kelamin itu kita nanti di sini ada laki-laki dan perempuan. Di sini nilai tertinggi itu pada perempuan, yaitu terlihat pada diagram di atas. Laki-laki warna biru itu hanya 37%, sedangkan perempuan warna orange itu 63%. Kemudian di sini ada operasionalisasi variabel. Di sini variabelnya tadi ada 4. Ada kinerja buruh, kepuasan kerja buruh, kompensasi, dan motivasi. Kita lihat indikatornya di sini. Pada kinerja guru ada pedagogik, kemudian ada kepribadian, ada sosial, dan supervisi. Sedangkan indikator pada variabel kepuasan kerja guru ini ada perputaran. Ada tingkat ketidakhadiran kerja, ada usia atau umur, ada tingkat pekerjaan, kemudian ada ukuran organisasi. Sedangkan indikator pada kompensasi itu ada gaji, upah insentif maksud saya, kemudian ada tunjangan, ada fasilitas. Dan variabel motivasi ini ada kebutuhan prestasi, ada kebutuhan berkuasa, dan kebutuhan berafiliasi. Nah, dari indikator tadi, ini nanti pernyataannya pada pedagogik ada mengenal karakteristik peserta didik atau siswa, ada pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, memahami, kemudian komunikasi, penilaian, dan evaluasi, dan mengenal karakteristik peserta didik. Kepribadian, ini nanti pernyataannya bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional. Kemudian menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan, ada etos kerja. Dari indikator pedagogik, kepribadian, sosial, kemudian supervisi, ini sumbernya kita ambil dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2009. Skala yang kita gunakan adalah semuanya menggunakan skala interval. Kemudian di sini dari beberapa variabel tadi, untuk jawaban responden pada beberapa variabel tadi ada variabel motivasi, ada kepuasan guru, kemudian ada kompensasi dan motivasi. Dari keempat variabel kita lihat di sini ada 5 responden. Itu kita lihat ada nilai rata-ratanya, rata-rata pernyataan, ada yang setuju, ada yang kurang setuju. Kita lihat pada rata-rata variabel pada motivasi itu dengan rata-rata 3.324 itu dinyatakan kurang setuju. Kemudian pada variabel kepuasan guru rata-ratanya 3.229 masih dinyatakan kurang setuju. Variabel ke kompensasi rata-ratanya itu ada 3.457, berarti ini rata-rata setuju. Dan pada variabel motivasi ini rata-rata 3.324 masih kurang setuju. Jadi keempat variabel yang menyatakan di sini setuju hanya pada variabel kompensasi saja. Kemudian jawaban responden kita lihat di sini ada pada SMK Kansai Pekanbaru, kemudian sampai SMK Nasional Al-Huda, kita lihat di dalam tabel ada masing-masing jumlahnya dan bisa kita lihat. Sama dengan jawaban responden, semuanya hampir sama. Kita lihat pada uji validasi dan reliabilitas.
Nah, uji validitas dan reliabilitas atau AMOS, kita lihat di sini tadi ada kompensasi, motivasi, kepuasan guru, dan kinerja guru. Kita lihat di sini masing-masing ada rata-ratanya. Rata-rata yang tertinggi itu ada pada kinerja guru. Ya, itu ada 0,6808. Di sini kita lihat pada model akhir, setelah kita olah semua data, kita lihat di sini semua diagram itu saling terhubung. Kita lihat X1 ke Y1, kemudian ada hubungannya X1 ke X3 masing-masing saling berhubungan, X1 ke X3, X3 ke X1, dan X3 ke Y1 ini berhubungan pula. Kemudian Y1 ke Y2 ini berhubungan. Kita lihat di sini semuanya sudah jelas. Di sini tidak ada dicantumkan X12 karena tidak valid ya, atau tidak termasuk dalam kategori. Nah, di sini ada uji normality. Kita lihat dari variabel pertama sampai terakhir, kita lihat ini bisa kita perhatikan pada masing-masingnya, masing-masing data ya. Kemudian di sini ada standar regression wax. Ini bisa juga kita lihat pada tabel berikut, itu saling mempengaruhi. Dan di sini ada nilai akhir, ada estimasinya, ada X1 ke X3, dan seterusnya. Kemudian di sini ada Y1, Y2 sampai X15. Ini masing-masing sudah ada estimasi, bisa kita perhatikan. Nah, oke teman-teman, sekian yang bisa sampaikan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.